Assalamualaikum. Hari ini kita sampai pada TM4 yang membahas tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, di sini Bu Ana sudah menyiapkan mind mapping sebentar. Nah, jadi dalam mata kuliah manajemen hubungan industri itu yang terpenting apa sih? Jadi manajemen hubungan industri itu adalah manajemen yang membahas tentang hubungan industri. Artinya di sini ada hubungan antara pelaku dalam em, kegiatan industri, yakni ada pengusaha, ada pekerja. Nah, di dalam em, ketenagakerjaan ini ada makna filosofis yang terkandung di dalam em, Undang-Undang Nomor 13 ini, yakni ada dua kata yang akan kita bedah hari ini, yakni tentang hubungan kerja dan perjanjian kerja. Jadi, em, Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mengatur tentang bagaimana seseorang itu bekerja pada orang lain. Jadi, hubungan kerja ini adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja itu disebutkan ada unsur pekerjaannya apa, upahnya berapa, dan ada perintah. Nah, perjanjian kerja itu sendiri adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat ada syarat-syarat kerja, hak, kewajiban para pihak. Jadi di sini syarat-syarat kerjanya apa? Misalkan kemampuan yang dibutuhkan apa, skillnya bagaimana, kemudian persyaratan lain, misalkan pendidikan terakhir, jenis kelamin, kemudian mungkin tinggi badan, beberapa pekerja, beberapa pekerjaan mensyaratkan itu. Kemudian hak dan kewajiban. Nah, hak-hak pekerja selain mendapatkan upah, dia juga harus em, dijamin keselamatannya, kemudian terlindungi dan kalau bisa upahnya itu bisa mensejahterakan keluarganya. Nah, kewajibannya apa? Tentu saja kewajiban pekerja adalah bekerja sebaik mungkin sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja, sesuai target, tepat waktu. Nah, tuh. Jadi semua pekerjaan dilakukan dengan baik dan sesuai waktu yang ditentukan. Nah, apa hak dan kewajiban pengusaha? Pengusaha atau pemberi kerja mendapatkan hasil dari yang dipekerjakan em, pegawainya. Jadi hasil kerjanya pegawai ini tadi apa? Nah, otomatis kewajiban pengusaha apa? Memberikan upah atau gaji sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Nah, perjanjian kerja ini tunduk pada apa? Perjanjian kerja ini tunduk pada asas hukum perdata. Kita melihat pasal 1320, pasal 1337, dan pasal 1338 pada KUH Perdata. KUH Perdata itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi hukum itu ada hukum pidana, yang kedua adalah hukum perdata. Jadi hukum pidana itu tentang em, tindakan yang melanggar kriminalitas. Nah, kalau perdata adalah kegiatan yang berkaitan dengan perjanjian kerja. Jadi ketika dua orang melakukan perjanjian kerja, kemudian pada
perjalanannya ternyata ada perselisihan, nah maka yang dipakai adalah asas hukum perdata. Nah, apa saja yang dimaksudkan di sini? Ada pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian itu apa? Nah, di sini ada 4. Syarat sah perjanjian ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini pada pasal 52. Di situ disebutkan 4 hal. Jadi syarat sahnya perjanjian jika kedua belah pihak mempunyai kesepakatan. Jadi kesepakatan untuk mengikatkan diri. Yang kedua, kedua belah pihak mempunyai kecakapan untuk membuat kontrak kerja atau kontrak perjanjian kerja. Kemudian yang ketiga, ada satu hal tertentu. Di sini maksudnya adalah hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang di em, pekerjaan yang ada dalam perjanjian kerja. Kemudian berikutnya adalah tentang sebab yang halal. Jadi pekerjaan itu nggak boleh bertentangan dengan undang-undang. Di sini disebutkan di pasal 1337. Jadi sebab yang terlarang atau tidak halal. Jadi tidak boleh bertentangan dengan hal-hal yang terlarang. Apa saja sebab-sebab yang terlarang? Ini jika berlawanan dengan undang-undang atau jika berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Artinya, kalau undang-undang tidak memperbolehkan, maka pekerjaan itu em, dilarang. Misalkan apa? Jual beli narkoba atau em, human trafficking, pornografi, prostitusi. Nah, itu berlawanan dengan undang-undang dan hal itu tidak dapat dibuat sebagai suatu perjanjian kerja. Karena ini sudah terlarang, maka kalau terjadi sesuatu hal, misalkan kekerasan em, pada orang-orang pelakunya, maka undang-undang tidak bisa em, undang-undang akan menyalahkan para pelakunya. Jadi sebab-sebab yang terlarang itu harus dihindari atau tidak boleh dilakukan. Jadi balik lagi ke pasal em, ini ya, syarat sah perjanjian, suatu sebab yang halal. Jadi yang halal itu menghindari sebab yang terlarang, artinya berlawan dengan undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Kemudian asas hukum perdata yang selanjutnya adalah mengacu pada pasal 1338, asas kebebasan berkontrak. Di sini tiap orang yang dewasa berumur 18 tahun ke atas sudah boleh melakukan em, kontrak. Jadi perjanjian kerja atau kontrak kerja itu boleh dilakukan ketika seseorang itu sudah dewasa atau berumur lebih dari 18 tahun. Oke, perjanjian kerja yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 ini ada dua macam, yakni ada PKWT, itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu, dan PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tentu. Maksudnya apa di sini? Jadi PKWT dan PKWTT ini ada di pasal nomor 59 pada Undang-Undang Nomor 13 ini. Em, dan pasal ini direvisi pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yakni Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, em, apa sih bedanya PKWT dan PKWTT? Kalau PKWT itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu, artinya tidak tetap. Pekerjaan itu bersifat borongan atau harian, jadi bukan merupakan pegawai tetap. Sedangkan PKWTT di sini adalah waktu tidak tentu, di sini maksudnya adalah pegawai tetap. Nah, jadi untuk PKWT sendiri direvisi dengan adanya ketentuan pembayaran uang kompensasi bagi
pekerja PKWT yang sudah menyelesaikan kontraknya, yang di mana dia telah bekerja lebih dari 12 bulan, maka dia mendapatkan uang kompensasi sebesar 1 bulan dari upah yang dia terima. Oke, em, penjelasan detail tentang mind mapping ini bisa Anda lihat di YouTube Hukum Naker Kuliah 3 Hukum Ketenagakerjaan. Nah, lanjut kita akan melihat apa aja isi dari em, undang-undang ketenagakerjaan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini. Jadi, undang-undang ini terdiri dari 18 bab yang terdiri dari 192 pasal. Jadi ada ketentuan umum ini satu pasal dengan 33 ayat, di mana yang perlu kita highlight adalah ayat nomor 14 dan nomor 15. Jadi tentang tadi sudah ditulis di mind mappingnya Bu Ana yang menyebutkan tentang perjanjian. Jadi perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Nah, itu pasal 1 ayat 14. Sedangkan pasal 1 ayat 15 berisi tentang hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Kemudian em, ada landasan asas dan tujuan. Di sini apa sih tujuannya? Ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini. Jadi disebutkan di pasal 4 bahwa pembangunan ketenagakerjaan ini bertujuan memberdayakan, kemudian pemerataan kesempatan kerja, juga perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Jadi ada 4 hal yang menjadi tujuan, antara lain memberdayakan, kemudian pemerataan kesempatan kerja, yang ketiga perlindungan, dan yang keempat adalah kesejahteraan pekerja. Kemudian di sini ada sudah ditandai Bu Ana ya tentang pelatihan kerja itu pasal 9 sampai 30, kemudian ada penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penggunaan tenaga kerja asing. Nah, kita fokus ke hubungan kerja. Jadi hubungan kerja di sini ada pasal 50. Jadi hubungan kerja di sini terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Jadi nanti perjanjian kerja ini nanti akan kita bahas lebih detail pada pertemuan ke-6. Jadi hari ini kita hanya mereview tentang apa aja sih isinya. Jadi ada hubungan industrial. Di dalam hubungan industrial ini ada para pelakunya siapa saja dalam hubungan industrial. Ada pekerja, ada pengusaha, dan ada pemerintah. Jadi bedanya dengan em, hubungan kerja apa? Jadi hubungan kerja dengan hubungan industrial itu beda. Kalau hubungan kerja itu hanya antara pekerja dengan pemberi kerja. Sedangkan kalau hubungan industrial ini em, hubungan kerja antara em, pelaku industri. Jadi selain ada pekerja, ada pengusaha, ada pemerintah. Nah, pemerintah ini tugasnya apa? Tugasnya dia membuat peraturan, kemudian juga mengawasi pelaksanaannya, dan menindak jika terjadi pelanggaran. Itu adalah tugasnya dari pemerintah. Ya, em, kemarin kita
pertemuan ketiga kita sudah mempelajari tentang teori value chain. Jadi teori value chain ini adalah aktivitas dalam industri. Nah, hubungannya dengan hubungan industrial apa? Ya, pelaku pekerja dalam industri tersebut kegiatannya apa? Nah, itu yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja. Jadi perjanjian kerja itu memuat pekerjaannya itu apa? Apakah dia di bagian inbound logistik, misalkan ada bahan baku masuk, dia yang bagian nerima barang bahan bakunya ada berapa macam, terus jumlahnya berapa, dia yang mencocokkan. Ataukah pekerja itu di bagian proses produksi? Proses produksi, misalkan dia pegang mesin apa, ada berapa macam mesin, nah kayak gitu. Atau dia di bagian outbound logistik, misalkan dia ngecek barang yang dikirim ke customer ada berapa, sisa di gudang berapa. Nah, itu adalah tentang hubungan industri. Jadi em, kita dapat gambarannya, industri itu kegiatannya apa saja, butuh pekerja berapa banyak. Nah, dalam bekerja tersebut em, ada upah yang diberikan, kemudian ada perlindungan keselamatan kerja, ada berbagai macam em, hal yang tertuang dalam perjanjian kerja tersebut. Kemudian bedanya apa? Kalau hubungan kerja itu em, perjanjian kerja antar perorangan ya, pekerja dan pemberi kerja. Sedangkan kalau hubungan industrial itu ada perjanjian kerja bersama. Jadi kalau ada kata bersama, tentu saja di situ ada serikat pekerja yang terlibat. Jadi karena itu industrial, pekerjanya banyak, maka karena pekerja mempunyai kebebasan untuk berserikat, maka mereka diperbolehkan untuk membentuk serikat pekerja. Nah, di situ bukan perjanjian kerja lagi, tetapi sudah masuk ke perjanjian kerja bersama karena di situ ada serikat pekerja yang terlibat. Kemudian ada pemerintah juga yang mengawasi apabila ada penyimpangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 ini, maka pekerja bisa melaporkan ke Disnaker. Kalau sudah melaporkan ke Disnaker, sebelumnya harus didahului dengan musyawarah dulu. Jadi tidak boleh langsung laporan. Ngobrol dulu, musyawarah dulu. Kalau mentok, lapor ke Disnaker. Kalau dari Disnaker harus melakukan perundingan lagi, namanya perundingan bipartit. Nanti ada perundingan tripartit. Nah, nanti kita bahas pada em, bahasan perjanjian kerja. Jadi ada di TM 13 ya tentang penyelesaian bipartit. Jadi kalau ada konflik antara pekerja dan pengusaha, maka pekerja bisa menyelesaikannya melalui em, lembaga bipartit atau kalau masih mentok juga bisa melalui ke pengadilan hubungan industri. Kemudian apa aja yang akan dibahas pada mata kuliah hubungan industri ini. Yang jelas ada perjanjian kerja ini ya, tadi yang dari awal sudah dijelaskan sama Bu Ana tentang perjanjian kerja, ada syarat sah perjanjian kerja, ada berapa bentuk perjanjian kerja dan jenis-jenis perjanjian kerja. Ini kita bahas nanti pada pertemuan 6. Kemudian selain perjanjian kerja ada apa lagi? Nah, ini selain perjanjian kerja, yang kedua ada waktu kerja. Waktu kerja itu juga termasuk waktu lembur, waktu istirahat, waktu cuti. Nah, kemudian yang ketiga ada upah.
berapa upahnya, upah minimum provinsi, upah minimum em, regional, nah UMR. Kemudian bagaimana kalau em, buruh tersebut berhalangan sakit atau yang lain sebagainya, berapa upah yang dibayarkan. Nah, itu nanti kita bahas pada pengupahan TM 8. Kemudian yang keempat ada perselisihan pekerja dan pengusaha. Jadi kalau perjanjian kerja itu terlaksana dengan baik, tentunya tidak akan ada perselisihan pekerja dan pengusaha. Tapi kalau perjanjian kerja itu ada salah satu pihak yang melanggar, maka terjadilah perselisihan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan perselisihan dalam hubungan industrial ini? Ada sarana-sarananya. Salah satunya adalah melalui perundingan bipartit, kemudian serikat pekerja, kemudian misalkan upahnya em, kurang dirasa kurang, maka bisa meminta Apindo untuk em, menaikkan upah pekerja. Selain berdiskusi dengan pemerintah juga. Kemudian ada pemutusan hubungan kerja. Jadi kalau pekerja itu sudah melakukan pekerjaannya dalam perjanjian kerja tadi, tentunya perjanjian kerja tersebut ada waktunya untuk berakhir. Jadi kalau PKWT itu karena waktunya tertentu, maka mungkin aja pekerjaannya selesai 3 bulan ya sudah berarti perjanjian kerja tersebut selesai. Tapi kalau PKWTT maka karena dia pegawai tetap, maka dia mungkin di PHK jika melakukan kesalahan. Tapi kalau dia tidak melakukan kesalahan, dia bekerja mungkin karena umur sudah tua, mungkin waktunya pensiun atau karena berhenti bekerja karena mungkin meninggal dunia. Nah, itu berapa pesangon yang harus dibayarkan perusahaan em, kepada pekerja tersebut ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Oke, penjelasan Bu Ana sampai di sini. Em, Semoga ini membuka gambaran kalian tentang apa sih manajemen hubungan industri itu. Jadi manajemen hubungan industri itu nggak sekedar hanya bekerja dan digaji, tetapi juga ada pihak lain, yaitu pemerintah yang menjamin kesejahteraan pekerja. Jadi jangan sampai pekerja ini sudah bekerja dengan waktu yang em, waktu kerja yang mungkin harus diatur, jadi tidak boleh bekerja 24 jam itu tidak boleh. Jadi waktu kerja ditentukan sehari hanya boleh 8 jam kerja. Jadi nanti kita akan bahas lebih detail pada em, TM 7. Oke, dari sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, em, nanti Bu Ana kasih tugas di WhatsApp, yakni kalian membuat 10 pertanyaan tentang semua hal yang terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Oke, sampai di sini Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.